Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tata kelola perusahaan dan birokrasi bersama saya, Humaira Sadullah Khan, SMM. Yang pertama, kita akan membahas tentang tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Di sini, setiap perusahaan umumnya mempunyai visi dan misi dari keberadaannya. Suatu kegiatan yang terencana baik dan terprogram dapat tercapai dengan dukungan keberadaan sistem kelola perusahaan yang baik. Sistem tata kelola perusahaan organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam proses manajerial perusahaan. Prinsip dari good corporate governance yang pertama, prinsip ini telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia, termasuknya di Indonesia. Prinsip-prinsip biasanya dibuat se-universal mungkin agar mudah diadaptasikan ke semua bagian perusahaan. Prinsip-prinsip dari tata kelola perusahaan yang baik ini antaranya accountability, responsibility, transparansi, fairness, dan independensi. Bagaimana melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai dengan GCG? Dalam praktiknya, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus membangun sistem dan pedoman tata kelola perusahaan yang akan dikembangkannya. Untuk memudahkan memberikan gambaran bagaimana prinsip-prinsip GCG dibangun, dipahami dan dijalankan, perlu dikembangkan di masing-masing perusahaan. Urutan prinsip GCG sama dengan yang telah dibahas di atas, di mana meliputi accountability, responsibility, transparansi, dan disclosure, fairness, dan independensi. Setiap prinsip tersebut dasarnya sama, yaitu semua pemimpin, manajer, pengelola, dan karyawan harus mengetahui semua yang berkaitan dengan perusahaan. Dimulai dari mengetahui visi, misi, target, peran, tugas, peraturan, sistem, objektivitas, dan keadilan dalam tata kelola perusahaan. Tata kelola birokrasi. Birokrasi juga dioperasikan oleh serangkaian aturan serta prosedur yang sifatnya tetap. Terdapat rantai komando berupa hierarki kewenangan di mana tanggung jawab setiap bagiannya mengalir dari atas ke bawah. Selain itu, birokrasi juga disebut sebagai badan yang menyelenggarakan civil service atau pelayanan publik. Birokrasi terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh eksekutif dan posisi mereka ini datang dan pergi. Artinya, mereka duduk di dalam birokrasi kadang dikeluarkan atau tetap dipertahankan berdasarkan prestasi kerja mereka. Seorang pegawai birokrasi yang malas biasanya akan mendapat teguran dari atasan, yang jika teguran ini tidak digubris, ia kemungkinan besar akan diberhentikan dari posisinya. Namun, jika seorang pegawai menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan, ada kemungkinan ia akan dipromosikan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, tentunya dengan gaji dan kewenangan yang lebih besar mengikutinya. Karakteristik dari birokrasi yang pertama, organisasi yang disusun secara hierarkis. Yang kedua, setiap bagian memiliki wilayah kerja khusus. Lalu, pelayanan publik atau civil servant terdiri atas orang-orang yang diangkat, bukan dipilih, di mana pengangkatan tersebut didasarkan kepada kualifikasi kemampuan, jenjang pendidikan, atau pengujian atau examination. Fungsi utama dari birokrasi, pelaksanaan administrasi, stabilitas politik, tata kelola korporasi. Sejak krisis ekonomi, wacana tentang tata kelola korporasi mengemuka, tetapi lain wacana, lain realitanya. Survei dari Corporate Governance Perception Index atau CGPI yang dilakukan Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) bersama majalah SWA menunjukkan realitas menyedihkan. Belum lagi masuk substansi survei meningkat, partisipasi responden menunjukkan begitu inferiornya isu tata kelola di kalangan perusahaan publik. Selama ini, tata kelola perusahaan korporasi sering hanya direedukasi dalam pengertian mikro, seperti didefinisikan dalam prinsip-prinsip tata kelola seperti transparansi, independensi, kewajaran, akuntabilitas, dan responsibilitas. Ada juga penilaian tata kelola korporasi masih dalam skala mikro, dari struktur kepemilikan atau ownership structure,
kehadiran komisaris independen atau sistem penggajian yang eksekutif. Sekian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan melanjutkan dengan diskusi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.